Peserta Piala Dunia U17 akan mulai berdatangan pada 27 Oktober hingga 3 November. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa Destria mengatakan bahwa peserta Piala Dunia U17 di Indonesia akan mulai berdatangan pada akhir bulan Oktober. Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember. Di Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Ratu Tisa menjelaskan bahwa kontestan Piala Dunia U17 akan menginjakkan kaki di Indonesia sejak 27 Oktober. Ratu Tisa baru saja menghadiri Trofi Experience Piala Dunia U17 bersama Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna. Namun Ratu Tisa tidak mengungkapkan siapa saja negara yang akan datang ke Indonesia lebih awal atau pada 27 Oktober untuk berkancah di Piala Dunia U17. Selain itu, FIFA juga bakal mengambil alih 4 stadion Piala Dunia U17. 4 stadion akan di-lock untuk persiapan Piala Dunia U17 karena bakal menuju 2 pekan sebelum turnamen dimulai. Masyarakat Kabupaten Bandung dapat menonton Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, yang akan menjadi tuan rumah Grup D dan Grup F serta 2 pertandingan babak 16 besar. Grup D Piala Dunia U17 berisikan Timnas Jepang, Polandia, Argentina, dan Timnas Senegal. Sementara Grup F dihuni Timnas Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Timnas Selandia. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam. Kemenangan tim merah putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim merah putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam Tat Hao 247. Artikel itu mengulas komentar Shin Tae-yong beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina. Dalam laporan tersebut, Tat Hao 247 menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Untuk menunjukkan keseriusannya, tim analis timnas Indonesia bahkan sudah diberangkatkan memantau pertandingan Irak versus Yordania. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memang beberapa waktu lalu juga membeberkan bahwa tim analis sudah diberangkatkan untuk memantau kekuatan Irak. Nova juga menekankan bahwa Shin Tae-yong yakin bahwa timnas Indonesia bisa lolos nantinya. Pernyataan Nova Arianto ini pun disoroti oleh media Vietnam tersebut.
Tegas, Sandy Walsh minta sepak bola usia muda di Indonesia dapat perhatian khusus, dianggap masih jauh dari harapan. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, memberikan kritikan terkait pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Sandy salah satu pemain yang sudah cukup kenyang merasakan didikan sepak bola Eropa dari kecil. Dia jebolan Akademi Anderlecht di Belgia dan melanjutkan karir juniornya di KRC Gent pada tahun 2019. Setelah itu dia melanjutkan karier profesionalnya ke Zulte Waregem dan akhirnya berlabuh di KV Mechelen hingga saat ini. Pengalaman ini membuat Sandy bisa memberikan penilaian kepada pembinaan pemain muda di tanah air. Sandy Walsh menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pemain muda potensial. Dia berharap bakat ini bisa disambut oleh klub-klub yang membuat bibit muda ini bisa berkembang. Menurutnya ini adalah aset yang berharga bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Bek berusia 28 tahun ini menegaskan bahwa pemain muda ini harus mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi yang baik. Apalagi pemain-pemain ini masih memiliki semangat yang tinggi di sepak bola. Hal tersebut harus menjadi perhatian penuh demi membawa mimpi mereka semakin tinggi. Sandy melihat bahwa sampai saat ini usaha untuk memberikan akses untuk pemain-pemain muda sebenarnya sudah berjalan. Namun usaha itu belum cukup dan masih ada yang harus diperbaiki ke arah lebih baik. Dia percaya bahwa pemain-pemain muda bisa berkembang lebih jauh dan mendapatkan performa yang bisa mencuri perhatian saat mendapatkan perhatian.